Maneknya Pak, maneknya itu. Tabe nok-noka, nilgit oke. Selamat pagi para tamu undangan. Kami ucapkan selamat datang di Festival Tunas Bahasa Ibu, Bahasa Dawa. Dengan hormat kami mengundang Bapak Abdul Haq, Ibu Elis Setiati, Bapak Irwan Pelndo, Bapak Ardi Panggul, dan rekan media Indonesia untuk maju. Kami juga mengundang dengan hormat Bupati Timur Tengah Selatan untuk mendampingi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyambutan secara resmi Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Dawa. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Yang terhormat Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Ibu Sem Peter Tahun STMM. Yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Bapak Muhammad Abdul Haq. Yang kami hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Elis Setiati SPD MU. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Musa Esbin SH. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Wilgo Nenomita SE. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Domingus Banunaek MSI. Yang kami hormati para Dewan Juri sekaligus Maestro, Bapak Martin Lonain, Bapak David Natun, dan Ibu Margarita Utu. Pengawas Sekolah Dasar dan Pengawas Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Bapak Ibu Guru Utama dan Guru Pelatih Bahasa Dawan. Rekan-rekan media, Segenap staf Dinas Pendidikan yang hadir. yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Pendamping serta adik-adik peserta Festival Tunas Bahasa Ibu yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang di Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Dawa Sabtu 11 November tahun 2023 di Gor Nekmise. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Badan Bahasa yang akan dipandu oleh Ibu Christine Waking. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Christine yang telah memandu. Hadirin yang kami banggakan, sebagai insan yang beriman, marilah kita memulai acara kita dengan doa. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Jendrina Natonis dari SD Impresatif untuk memimpin kami dalam doa. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, mari kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk mulai dengan kegiatan ini, dan saya akan memimpin doa ini dalam tata cara agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak memiliki Allah selain Engkau. Engkau yang bertahta di dalam kekudusan. Engkau menuntun menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Jika kami ada hari ini, sebagaimana kami ada, ini bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mulai dengan kegiatan festival yang akan terjadi saat ini. Mari Tuhan Engkau sendiri yang menolong memberkati kami, agar kegiatan ini dari awal pertengahan akan berakhir dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan, baik sebagai tim penilai bahkan semua peserta, baik sebagai pendamping bahkan juga sebagai Bapak pemimpin kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, Bapak Bupati. Mari Tuhan Engkau menolong, memberkati, menuntun, menyertai kami ya Tuhan, agar setiap apapun yang kami jalankan hari ini, apapun yang akan terjadi hari ini, semua karena kuat kuasa dan pimpinan Roh Tuhan. Ketika kami menjalankan setiap kegiatan ini ya Tuhan, Engkau sendiri akan menuntun kami ya Tuhan. Bahkan iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasan. Tapi kami percaya ketika kami telah berdoa kepada Tuhan, maka kuasa otoritas Tuhan akan ada dan menolong kami. Engkau berkati ya Tuhan kantor Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur yang dengan setiap upaya untuk mengembangkan setiap bahasa ibu yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Mari Tuhan Engkau menolong, memberkati, menuntun mereka agar dengan kuasa tuntunan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, mereka terus berkembang, bertambah-tambah di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Baik sebagai ibu pemimpin bahkan semua yang ada, Tuhan berkati. Ini doain harapan kami ya Tuhan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah berkenan memimpin doa Ibu Jemrina. Hadirin sekalian, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Elis Setiati, SPD MU. Kami silakan. Ya, saya berpantun dulu ya. Nanti Pak semua mengatakan cakep begitu ya. Mudah-mudahan pantunnya juga cakep nih. Nasi ketan ditambah ragi, dibuat
Buat apa? Buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat, bahagia. Ya, itu pantun pertama. Supaya lebih hangat lagi, pantun kedua. Air meriang tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Ya, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang terhormat Bupati Timur Tengah Selatan Bapak Egusem Peter Tahun STMM, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Dr. M. Abdul Haq, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS Bapak Musa S. Benu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS Bapak Wilgo Nenometa SE, dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Bapak Domingus Bandonaek, yang sengaja kami undang Bapak karena tahun kemarin kami di bawah beliau dan sudah sampai ke tahun kedua di bawah Bapak Musa S. Benu. Terima kasih ya untuk Pak Bandonaek yang sudah mengawal kegiatan ini, dan kami juga berterima kasih kepada peserta seluruh jajaran ya Kabupaten TTS yang hadir pada saat ini, para maestro, Bapak Martin Lonaen ya, Bapak David Natun, Ibu Margarita Otu, terus perwakilan media pers yang hadir, duta bahasa, 2 orang ini adalah duta bahasa Bapak, dan 1 dari TTS ya, untuk Ilin yang sudah ikut lomba di nasional di Jakarta, jadi putri dari orang Dawan sendiri ya, dalam bahasa Dawan. Nah, selanjutnya para pengawas, para kepala sekolah, para guru pendamping, para siswa-siswi peserta FTBI, para orang tua, seluruh hadirin dan seluruh panitia pelaksana kegiatan yang saya kasihi. Jadi merekalah yang luar biasa membantu kegiatan ini sampai selesai, dan tadi malam pukul 12 malam lebih baru balik ke hotel. Terima kasih. Dengan penuh antusias saya Elis Setiati, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melaporkan kegiatan ini Bapak, bahwa saya akan memberikan latar belakang untuk kegiatan ini agar para orang tua juga tahu ya, semua sudah tahu bahwa mandat pelindungan bahasa dan sastra di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 42 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa pelindungan bahasa dan sastra daerah dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Dalam hal ini Badan Bahasa dan unit kerjanya Kantor Bahasa Provinsi NTT. Dari sisi ekonomis, upaya revitalisasi bahasa memang usaha yang hasilnya tidak nyata secara materi, tetapi gerakan ini merupakan perjuangan untuk memberikan sumbangan signifikan dalam rangka menjaga kekayaan batin bangsa, sesuatu yang menyangkut jiwa, perasaan, dan semangat. Jika bahasa daerah punah, maka hilanglah juga jati diri kita serta kekayaan tradisionalisan yang ada di dalam bahasa tersebut. Apalagi bahasa-bahasa di NTT memiliki nilai-nilai dan ajaran moral yang harus dilestarikan. Program Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah adalah satu cara pemerintah untuk menguatkan kembali penggunaan bahasa daerah di generasi muda, bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan pengasihannya kita dapat berkumpul setelah beberapa bulan melakukan pengajaran, pembelajaran dan pengimasan dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten ini. Dan kegiatan ini sudah melalui tahapan yang berjenjang, dari rapat koordinasi, selanjutnya koordinasi, dari diskusi terpumpun untuk para maestro, setelah itu pelatihan guru utama atau guru master, lanjut pemantauan, monitoring, dan akhirnya kita bertemu di apresiasi, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu. Lewat tahapan itulah para guru master melakukan pembelajaran kepada siswa dan pengimbasan kepada teman sejawat
kepala sekolah, pengawas, komunitas. Dalam pembelajaran inilah siswa merdeka memilih kegiatannya seperti menulis, membaca puisi, mendongeng, menulis cerpen, pidato, atau komedi tunggal dan tradisi lisan yang sekarang ditampilkan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten ini. Kami laporkan untuk persiapan umum sudah dilakukan pada tanggal hari ini 11 November dan tempat pelaksanaan di Gor Nekmese Soe, lalu waktu pelaksanaan pukul 8 sampai selesai. Jumlah peserta total yang telah terdaftar itu adalah 664. Tepuk tangan ya untuk semua. Dan ini kami paksa hentikan karena kita juga melihat waktu dan anggarannya Bapak dan Ibu. Jadi puisi berjumlah 24 sekolah, cerita rakyat dan cerita pendek 17 sekolah, pidato 14 sekolah, natoni 20 sekolah, dan bonek 22 sekolah. Nantinya salah satu yang terbaik akan mewakili Kabupaten TTS untuk masuk ke dalam tim Festival Tunas Bahasa Ibu yang akan diadakan di Jakarta untuk tingkat nasional. Jadi salah satunya. Dan nanti setelah ini juga akan ada kemah menulis. Kita tidak tahu apakah menulis puisi atau cerpen. Nantinya akan diadakan di Kupang dan diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 2 orang yang terbaik akan mewakili untuk kemah itu selama 4 hari. Begitu. Selanjutnya, tujuan akhir dari program ini adalah agar para penutur muda dapat menjadi penutur aktif bahasa daerah dan memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita melalui media yang mereka sukai. Harapan dari pelaksanaan ini mencerminkan kerja keras panitia dan dukungan peserta dari berbagai sekolah. Kami berharap Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten ini dapat berjalan lancar, memperlihatkan semangat persaingan yang sehat dan memperkuat silaturahmi antar peserta. Selain itu, manfaat nyata dari kegiatan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat dan kecintaan generasi muda dalam melestarikan uap meto di sekolah ataupun di rumah. Tentu kita berharap Pemda segera mengaturnya dalam sebuah regulasi yang bisa mengarahkan ke dalam kurikulum muatan lokal bahasa daerah. Dukungan Pemda dalam upaya pelestarian dan pelindungan bahasa lewat kegiatan RBD Bahasa Dawan ini dan ruang apresiasi siswa dalam Festival Tunas Bahasa ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bahasa Dawan di kalangan generasi muda di Kabupaten TTS kemanapun mereka pergi dan tinggal. Bahasa daerah adalah rumah, bahasa Dawan adalah tempat yang terbaik dan terindah. Tepuk tangan untuk bahasa Dawan. Semoga Festival Tunas Bahasa Ibu yang kedua kalinya sudah diselenggarakan menjadi ajang pembelajaran bagi siswa untuk memiliki mental juara. Jangan gusar apabila tidak terpilih menjadi yang terbaik dan terus rendah hati apabila terpilih menjadi terbaik. Semoga kehadiran guru juga menjadi penyemangat dan motivator utama yang selalu sabar dan membimbing siswanya baik saat kalah ataupun menang. Semoga juri menjadi penilai yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih kami menyampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam persiapan hingga saat ini, terutama pemerintah daerah Kabupaten TTS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga acara ini menjadi tonggak berharga dalam mempromosikan bahasa ibu dan keberagaman bahasa di wilayah persebaran bahasa Dawan atau uap meto. Kami berterima kasih juga atas kehadiran pelaku media yang mempublikasikan kegiatan hari ini. Semoga pelaku media meramaikan dan memberikan berita terbaik untuk penyelenggaraan FTBI tingkat kabupaten di TTS ini. Terima kasih juga untuk para tamu undangan, para guru pendamping, peserta pengisi acara, dan seluruh masyarakat yang mencintai bahasa Dawan. Terima kasih untuk mata, hati, dan jiwa yang indah yang diberikan pada saat ini dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Terima kasih untuk panitia pelaksana yang luar biasa mempersiapkan kegiatan ini dengan semangat mencintai bahasa Dawan di NTT. Sekarang saya mempersilahkan seluruh pegawai kantor bahasa untuk berdiri di depan sini untuk pembukaan. Silakan. Ya, inilah teman-teman terbaik kami. Meskipun kami sedikit sumber dayanya, tapi kami melakukan yang terbaik. Saya persilahkan teman-teman panitia dari kantor bahasa untuk segera ke depan ya. Sebelum nanti sambutan dari Pak Hak dan Bapak Bupati untuk membuka kegiatan ini. Silakan teman-teman
depan. Ya, di depan saja silakan. Inilah teman-teman kami Bapak, tidak banyak orang di kantor bahasa Provinsi NTT, tapi mereka memberikan hati mereka bekerja tanpa pamrih. Ya, doakan kami supaya bisa menjadi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, inilah tepuk tangan untuk mereka yang sudah bekerja sangat keras, ya, luar biasa. Dan mereka terdiri atas orang-orang daerah di sini, ya. Ada yang orang Dawan, ada orang Manggarai, ada orang Rote, ada orang Sumba, orang dari suku Jawa juga ada, bahkan dari Sumatera juga ada. Ya, yang terakhir dari Alor di ujung sana Bapak, yang belum pernah punya rambut sama sekali setelah saya bekerja, ya, itu. Jadi terima kasih untuk mereka semua, ya, luar biasa teman-teman. Kita bertepuk tangan juga yang di depan untuk para peserta. Ya, tak lupa kami meminta kepada Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, ya, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Festival Tunas Bahasa Ibu ini nantinya. Dan demikian laporan ini kami sampaikan untuk panduan dan evaluasi bersama. Ya, cantik dan indah wisata bahari. Tumbuh berbaris pohon kelapa. Meski acaranya hanya sehari, kenangan manis jangan dilupa. Akhir kata, kami ucapkan salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu, haim, tuit, makasih, wisnino, nokankit. Terima kasih kepada Ibu Elis yang telah berkenan memberikan sambutan. Hadirin yang berbangga, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Abdul Haq, kami silakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia yang sama-sama kita hormati Bupati TTS Bapak Emi Taun, Pak Kadis, terima kasih, Ibu Elis, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, para pendamping, dan tentu saja para maestro yang telah mengajarkan banyak hal pada anak-anak kita. Saya ingin bertanya pada anak yang di samping, yang di tengah. Di NTT ada berapa bahasa daerah? Ada yang tahu? Berapa? Bapak Ibu Guru ada yang tahu? Mari kita coba tanya ke Pak Kadis. Pak Kadis, di NTT ada berapa bahasa daerah? Ada yang tahu? Jumlahnya 72 bahasa daerah. NTT mempunyai 72 bahasa daerah. Senang adik-adik? Nah, salah satunya adalah bahasa Dawan yang ada di TTS. Pertanyaan tuh adik-adik senang kalau bahasa Dawan itu hilang? Saya tanya sekali lagi, senang kalau bahasa Dawan itu hilang? Nah, ini yang menjawab adik-adik sendiri ya. Adik-adik tidak suka, tidak senang kalau bahasa Dawan hilang. Berarti adik-adik punya tugas, punya tanggung jawab untuk melestarikannya. Mau? Kok kurang semangat? Mau? Ya. Jadi adik-adik, hari ini kita berkumpul di sini sebenarnya hanya satu tujuannya, agar bahasa Dawan di sini tidak punah, tidak hilang.
Nah, tanggung jawab pertama sebenarnya adalah para orang tua. Para orang tua di rumah tidak boleh berbicara dengan anak, dengan suami, dengan istri menggunakan bahasa selain bahasa Dawan. Ya, di rumah jangan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita gunakan di luar saja. Kalau bertemu orang lain, bertemu pendatang, atau untuk urusan kantor. Tetapi kalau di rumah harus menggunakan bahasa Dawan. Itu cara paling gampang agar bahasa Dawan tetap lestari, ya. Ingat ya, di rumah nanti sampaikan kepada Bapak Ibu di rumah. Kalau Bapak Ibu di rumah menggunakan bahasa Indonesia, sampaikan bahwa pesan hari ini di festival ini adalah di rumah tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Dawan. Kalau semua keluarga melakukan itu, maka insya Allah bahasa Dawan akan tetap lestari sampai kapanpun. Nanti anak-anak semua kalau sudah berkeluarga juga sama, anak-anaknya diajari bahasa daerah. Jangan dari kecil sudah diajari bahasa Indonesia. Lalu nanti siapa yang melestarikan bahasa Dawan, ya? Jadi ini tugas anak-anak semua ya ke depan. Pak Bupati, saya laporkan bahwa pada tanggal 7 Maret kami dari Kemdikbud Usesjen itu menghadap ke Kemendagri, bertemu langsung dengan Pak Tito, dengan Pak Sesjen, bahkan juga dengan Dirjen Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan mereka sangat mendukung kegiatan ini Pak Bupati, Pak Kadis. Maksud saya, ke depan harapan kami tentu Dinas Pendidikan, pemerintah daerah memberi dukungan yang real terhadap kegiatan ini. Terus terang kami dari Badan Bahasa anggarannya terbatas Pak. Jadi kerjasama kita memang perlu dilakukan ya. Jadi di sini mungkin bahasa hanya satu, bahasa Dawan ya, tidak terlalu berat. Ada beberapa nanti kabupaten kota yang bahasa daerahnya banyak, mungkin jauh lebih berat. Nah kami mohon nanti berkenan Pak Bupati, Pak Kadis dengan regulasinya, dengan dukungan anggarannya bisa bekerjasama dengan kami agar bahasa daerah di sini tetap lestari, begitu ya. Dan tentu itu akan menjadi amal baik kita semua Pak, sebagai warisan pada anak cucu kita, bahwa kita dengan kekuasaan kita berperan melestarikan bahasa daerah. Ya, ada ungkapan bijak yang mengatakan begini: jangan sampai nanti kita menyesal tidak melakukan apa-apa, sementara sebenarnya kita bisa. Nah, dalam konteks bahasa daerah ini, saya juga berharap Pemda yang hari ini mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggaran dan sebagainya berkenan untuk mengalokasikan kegiatan ini ke depannya, tahun-tahun berikutnya, begitu ya. Mumpung kita masih punya kekuasaan, saya kira itu akan dikenang baik oleh masyarakat, oleh anak cucu kita, dan menjadi amal yang baik, begitu ya. Nah, yang terakhir, tentu saja hari ini adik-adik semua, ini cara kami, cara kita bersama untuk berselebrasi, merayakan bahwa adik-adik selama beberapa bulan sudah mempelajari berbagai topik ya. Ada yang belajar menulis, belajar berpidato, belajar membaca puisi dan sebagainya dalam bahasa daerah. Nah hari ini kita bersama-sama akan merayakan. Disampaikan tadi oleh Bu Elis bahwa nanti pada tanggal 2 Mei 2024 wakil dari sini kalau tidak salah jumlahnya berapa Bu? 28 ya? Ya, keseluruhan NTT ada 28. Nah mungkin dari sini bisa berapa Bu? Ya, nanti akan ada wakil-wakil yang dikirim ke Jakarta. Jadi adik-adik yang hari ini berfestival di sini
tunjukkan kemampuan terbaiknya, biar nanti diajak Bu Elis ke Jakarta ya. Nanti di Jakarta bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia. Di sana kita berpesta bahasa daerah bersama-sama ya. Jadi ini cara kita untuk merayakan bahwa bahasa daerah itu harus kita lestarikan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk adik-adik semua, ingat pesan saya tadi ya, bahasa Dawan akan mati kalau adik-adik tidak menggunakannya. Ingat apa pesannya? Bahasa Dawan akan mati kalau tidak digunakan. Adik-adik sanggup melestarikan bahasa Dawan? Kurang semangat ini, masih pagi. Sanggup? Baik, terima kasih. Apa yang ada disampaikan tadi janji ya, itu dicatat oleh Tuhan. Jadi kalau tidak ditepati nanti Tuhan marah ya. Baik, saya akhiri sambutan saya. Saya tadi ditantang berpantun oleh Bu Elis, saya pun akan membaca pantun. Pantun itu perlu dilestarikan karena apa? Pantun sudah menjadi kekayaan Indonesia dan dicatat di UNESCO PBB ya. Jadi ini kekayaan dunia. Jadi kita orang Indonesia biasakan membuat pantun, membaca pantun pada acara-acara tertentu ya. Baik, nanti disambut seperti Bu Elis ya dengan kata cakep. Anak dara sibuk menghias diri. Kurang semangat ini aduh. Anak dara sibuk menghias diri. Pergi ke Bandung naik kereta. Bahasa daerah akan tetap lestari, pasti bergantung upaya kita. Karena ditemoki jadi saya tambah satu. Paras dara elok nan ayu, datang perjaka penuh wibawa. Indonesia kaya bahasa ibu, tugas kita melestarikannya. Baik, saya akhiri sambutan saya dengan Uis Neno Dokankin. Terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Haq yang telah berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bupati Timur Tengah Selatan yang dilanjutkan dengan pembukaan acara secara resmi. Pada Bapak Peter Tahun kami silakan. Baik, terima kasih. Salam semua. Yang di Balkot Timur Salam. Itu memang dia saya. Yang di depan saya atau di utara Salam. Yang di bagian barat Salam. Begitu. Ini Bapak dari Jakarta, Ibu dan Kupang datang baru kamu Salam setengah mati. Baik, salam sekali lagi. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Itu Om Swastiastu tangan harus taruh di depan. Nah, begini. Saya ulang Om Swastiastu. Baik, makasih. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Kita tepuk tangan untuk Pak Dokter. Yang juga kami hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi
Timur yang berkenan hadir. Ini saya doakan semoga cepat ini meninggalkan masa jomblonya. Ada bisik-bisik dari orang-orang di Dikbud TTS ini. Baik yang juga saya hormati teman-teman pimpinan SKPD yang hadir, Forkopimda. Oh ya, ini Pak Hans, ini umur panjang ini. Pak Hans, tepuk tangan untuk Pak Hans naik mantan kepala dinas. Pak Hans di depan. Mari Pak Hans. Jangan marah, ini kami tunggu-tunggu, belum datang kami sudah mulai. Yang juga kami hormati teman-teman dari provinsi mendampingi Ibu Kepala Kantor Bahasa Provinsi Tenggara Timur, Pak Kadis PK, Kaban BKP SDMD, teman-teman dari dinas yang juga saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping yang mengikuti festival budaya pada hari ini, anak-anak yang saya cintai yang mengambil bahagian dalam kegiatan yang berbahagia ini. Pertama-tama kita bersyukur kita boleh hadir bersama di tempat ini untuk mengikuti festival budaya bahasa daerah, festival Tunas Bahasa Ibu. Tetapi saya mau bilang, saya merubah festival Tunas Bahasa Ibu daerah Pah Meto. Kita semua yang hari yang saya hormati dan saya kasih, Bapak Ibu, festival bahasa ini menjadi bagian yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena kita dari NTT 72 bahasa Pah Meto atau Uameto yang sementara menjadi bahasa pemersatu di daratan timur bagian barat. Kita tepuk tangan untuk bahasa kita. Ini sebutannya cukup kontekstual, tetapi saya merasa tidak pas untuk anak-anak ini. Jadi saya akan tambahkan sesuai dengan kondisi dan realita yang ada. Jadi saya atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud yang memberikan perhatian dan dukungan untuk kegiatan ini, sehingga saya menyempatkan diri untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini. Hari ini hari Sabtu, harusnya kami libur, tidak ada kegiatan lainnya, tetapi saya mengambil bagian karena saya peduli terhadap bahasa dan Bapak Ibu yang datang dari Jakarta dan Kumbang. Dan bahasa ini Bapak Ibu saya rasakan di dalam kehidupan saya. Saya ibu orang Sabun, tapi lahir di Kalimantan, lahir di Martapura, orang Sabun, besar keliling-keliling karena mertua polisi, keliling-keliling sampai giliran anak-anak kami, anak-anak yang sekolah hanya SD di sini, SMP sudah keluar sampai pulang sarjana dan sementara mengambil spesialis. Bahasa tidak nyambung. Jadi ketika kita bicara misalnya ada tamu yang datang, misalnya saya lihat ini suku Timur, saya dan ibu bicara bahasa Sabun. Ketika datang orang Timur atau orang Sabun, kami bicara bahasa Jawa. Karena memang bahasa Timur tidak nyambung. Nah, kalau datang gilirannya orang Jawa, baru saya bicara bahasa Timur. Tapi ibu juga mengertinya pas-pasan, apalagi anak-anak. Nah, dengan kondisi ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama dukung program kegiatan ini untuk bisa diaplikasikan di tiap sekolah yang ada di daerah ini. Ini dengan harapan yang pertama, ini permintaan dari saya sebagai Bupati, Pak Kadis, sesegera mungkin dibuatkan dalam bentuk perbu untuk nantinya bisa diimplementasikan di sebuah sekolah sebagai muatan lokal. Tetapi tadi sebelum saya naik ke sini, yang di belakang ini dari perpustakaan, dia bisik ke saya, Bapak yang di belakang, di Bapak Tebun, Bapak Idu Tebun, dia bisik ke saya bahwa perpustakaan kita di TTS
lebih banyak dikunjungi oleh anak-anak SMP, SD dan TK yang lebih banyak mengunjungi perpustakaan ini. Nah, mereka terbatas dengan literatur. Jadi Ibu, ini tentang untuk kita, dan harapan saya ke depan seperti yang kemarin diinformasikan kepada kami bahwa ada beberapa eksemplar buku yang sudah dibaik ke sekolah-sekolah dengan berbagai judul. Saya harapkan lebih dominan bahasa daerah. Memang literatur kita masih terbatas, tapi kita harus mulai. Jadi itu harapan saya, dan khususnya kami di daratan timur ini, Bahmeto, orang sebut Bahmeto atau bahasa Meto, Meto itu sudah ditulis di negeri Belanda. Alkitab ditulis dalam bahasa daerah. Buku nyanyian Kidung Jemaat atau istilahnya Signino itu sudah dalam bahasa daerah. Jadi kita mudah-mudahan itu sudah ada bahasa daerah dalam tulisan bahasa daerah yang disebut dengan Signino, dan juga bahasa Kus Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa daerah. Dan sementara ini ada beberapa pemerhati terhadap bahasa daerah, mereka menulis beberapa Injil atau beberapa contoh seperti Injil Mazmur, Injil, ada Injil tertentu yang ditulis dalam bahasa daerah. Ini sudah dilaksanakan, dan ya beberapa waktu yang lalu saya termasuk ditanya, bukan sebagai narasumber tetapi sebagai pimpinan daerah yang memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengembangan bahasa daerah di daerah ini. Itu beberapa waktu yang lalu, dan saya berharap mungkin dalam waktu yang singkat itu juga tulisannya sudah bisa beredar, dan diharapkan nanti diadopsi oleh teman-teman perpustakaan atau bantuan-bantuan buku di Padokto bisa dibantu sehingga lebih kita familiarkan bahasa daerah di daerah ini. Dan khususnya juga di daerah ini ada gereja-gereja yang masih menggunakan bahasa daerah. Di dalam kota ini ada gereja tertua dalam kota ini, gereja ini sudah 100 tahun yang lalu, itu masih menggunakan bahasa daerah atau satu kebaktian itu dilayani dalam bahasa daerah di tengah kota ini, Jadi masih dalam bahasa daerah. Nah, kalau di desa-desa sudah agak banyak yang masih menggunakan bahasa daerah. Jadi ketika kita mau mendengar bahasa daerah ya bagus. Pengalaman saya kira-kira 15-20 tahun yang lalu, saya di Jogja, saya menghadiri satu kebaktian di gereja Margo Mulia di Jogja. Di situ pakai bahasa Jawa. Jadi kalau bahasanya pas, misalnya Laskar Kristen Maju itu saya lafalkan dalam bahasa Indonesia karena mereka dalam bahasa daerah. Itu pengalaman saya. Jadi Indonesia sudah begini maju, di Jogja masih pakai bahasa daerah di dalam kegiatan-kegiatan seperti kebaktian. Dan kita perlu sadar juga bahwa di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa, acara atau kegiatan apapun yang sifatnya kenegaraan pasti ada dicampuri dengan bahasa Jawa, sekecil apapun, atau jumlah katanya ya hanya sedikit tetapi pasti dalam bahasa Jawa. Nah, kenapa kita tidak adopsi ini untuk kita laksanakan di Timur Tengah Selatan? Yang berikut, Bapak Ibu dan Saudara, alokasi dana. Nanti Pak Kadis dialokasikan, kita sementara penyusunan APBD khusus 2024 nanti dialokasikan ini, didukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan di sini. Dan saya harap kalau bisa dilombakan. Jadi kegiatan yang sama seperti kita lombakan tingkat sekolah dasar SMP. Kalau SMA kewenangan provinsi bisa dilombakan di sini. Yang kita sudah buat ini, tarian sudah oke, tarian natuni sudah oke. Tapi dalam tutur bahasa misalnya cerita bahasa Dawan atau cerita rakyat, semuanya dalam bahasa Indonesia.
yang kita laksanakan kemarin di perpustakaan itu lebih banyak bahasa Indonesia. Kenapa tidak adopsi bahasa daerah? Nah, ini saya tantang saudara dan silakan dialokasikan, nanti kita kawal bersama di DPR untuk kita nasionalkan bahasa daerah di daerah ini. Jadi jangan sampai bahasa daerah ini bukan sebagai tuan rumah di daerah sendiri, tetapi dia menjadi bahasa orang lain, artinya bahasa yang tidak kita mengerti sama sekali. Dan Bapak Ibu, saya lahir besar di sini. Saya waktu sekolah yang keluar tinggalkan daerah ini beberapa tahun, setelah itu kembali dan mengabdi di sini. Kami orang Timur malu kalau berbahasa daerah, dan di mana-mana para orang tua mengharuskan anak-anak itu harus berbicara dalam bahasa Indonesia. Oke lah, saya setuju dengan itu karena nanti kita sampai bersatu bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah jangan dilupakan, jangan dilupakan. Dan yang saya lihat misalnya di daerah ini, yang pertama bahwa bahasa Indonesia memang mendapat tempat yang paling utama, tetapi perlu diingat bahwa bahasa ibunya yang harus kita lihat kembali dan kita pertahankan. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru, anak-anak yang ada pada saat ini, mungkin kita akan terasa ketika 20 tahun anak-anak ini bertumbuh dan berkembang, bertumbuh dan berada di mana-mana. Bahasa ini kalau tidak dilestarikan dasar, tidak tertutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter dan Ibu Kepala Bahasa akan musnah. Itu tidak tertutup kemungkinan kalau tidak mulai dari sekarang, tidak mulai sekarang. Jadi saya harapkan untuk kita bisa mulai dari sekarang sehingga bahasa ini tetap lestari. Yang berikut harapan saya sebagai Bupati di daerah ini, kalau formasi PNS tolong diperhatikan pustakawan, karena dari pustakawan itulah yang akan melahirkan bahasa-bahasa ini atau dia turut mengawal bahasa di daerah ini. Karena apa? Mereka hadir di setiap perpustakaan di sekolah-sekolah, tetapi kalau bukan yang jurusannya itu agak susah untuk memandu atau menginformasikan kepada anak tentang pentingnya bahasa daerah di daerah ini. Jadi saya berharap untuk formasi PNS khususnya di pustakawan nanti dibuka untuk kami di daerah ini. Dan yang berikut, ya bangunan fisik kami sudah jalan, tetapi perlu diingat juga bahwa sekolah kita sampai 1000-an sekolah perpustakaannya ada, tetapi literatur yang dari luar, literatur yang tidak ada hubungan dengan bahasa daerah. Mungkin ada literatur bahasa Inggris, sekarang sudah masuk literatur Jepang sudah masuk, ada Korea, ada literatur dari mana-mana lagi atau bahasa dari daerah mana-mana atau republik atau daerah manapun atau seluruh dunia ini. Tetapi bahasa daerah tidak mendapat tempat. Jadi ini mohon menjadi perhatian sehingga tetap kita komitmen untuk melestarikan bahasa di daerah ini. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa ketika kita hadir di sini bersama-sama, sekali lagi kita lestarikan. Yang kami sudah lestarikan itu tenun ikat. Tenun ikat itu kami di daerah ini sudah hak cipta. Kami hak cipta, saya lupa tapi jumlahnya sekitar 70-an motif yang sudah hak cipta daerah ini. Jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu ada dari orang yang membantu datang ciptakan ini, saya suruh hentikan. Kami hentikan, kami protes hanya dihentikan motif TTS yang dibuat dalam atau batik dibuat dalam bentuk batik. Itu kami sudah larang. Jadi hak cipta kita seperti ini kami sudah lestarikan, yaitu kami buat dalam bentuk hak cipta. Jadi saya berharap nantinya bahasa-bahasa daerah yang ada ini bukan hak cipta, tetapi dia menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tuan rumah daerah sendiri. Nah, itu harapan saya Bapak Ibu, dan sekali lagi pada Bapak Ibu guru, nanti ke depan mungkin nanti Pak Kadis kita tes kepala sekolah, salah satu ini mungkin suruh minta pidato dalam bahasa daerah. Kalau tidak bisa kita kumpulkan, ya bisa untuk menjadi motivasi
sehingga bahasa daerah tetap menjadi bahasa ibu atau menjadi bahasa pemersatu ketika ada di sekolah-sekolah. Jadi nanti ini tolong dicatat, ke depan kita minta pidato sedikit dalam bahasa daerah cukup. Ya mungkin 2-3 menit boleh lah. Kita minta pidato dalam bahasa daerah untuk tetap melestarikan bahasa daerah. Atau eselon 2 juga boleh lah. Ya eselon 2 minta pidato salam dalam bahasa daerah. Bisa kita coba atau nanti beberapa kami sementara assessment ini. Kami sementara tes seleksi untuk eselon 2 bisa minta dalam bahasa daerah. Kalau tidak bisa ayo mundur ganti online karena tidak mau di TTS tapi tidak bisa bahasa daerah. Nanti kita coba. Artinya tepuk tangan dukung saya sebagai bupati juga. Jangan hanya tepuk tangan tidak dukung termasuk aktor lain. Aja baik, terima kasih atas perkenanan kita. Atas perkenanan dan seizin kita semua, saya membuka dengan resmi Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Daun Kabupaten Timur Tengah Selatan pada hari ini 11 November tahun 2023 secara resmi. Kiranya Tuhan berkati kita semua, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang mengambil bahagia dalam kegiatan ini. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih, dan secara pribadi saya selama pemerintah dan masyarakat juga menyampaikan terima kasih karena perhatian dari Kemendikbud Republik Indonesia dan juga Ibu dari kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir bersama kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu ikut kegiatan ini dengan baik karena kegiatan ini akan dilombakan secara nasional. Mungkin di antara kita yang terpilih, terima kasih untuk hadir bersama-sama di Jakarta nantinya. Saya kira itu, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hai Pepatia Est. Saya ulang, Om Santi 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 Om. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua sekali lagi. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan memberikan sambutan dan juga membuka acara secara resmi. Kami juga mengundang untuk seluruh peserta, Bapak Ibu pendamping untuk berdiri. Silakan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan. Selanjutnya akan ada sesi pemberian piagam penghargaan dari Badan Bahasa kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya Epitahu Bupati Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia yang hari ini hadir bersama dengan kita di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan, beserta Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada hari ini hadir bersama di sini untuk melestarikan bahasa daerah atau bahasa daun di daerah ini. Jadi saya atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena bahasa daun sudah diperhatikan untuk menjadi bahasa ibu di daerah ini atau menjadi tuan rumah dalam bahasa di daerah ini. Dan kami mengharapkan kepada Kemendikbud untuk nantinya yang pertama bahwa memperhatikan di daerah ini untuk para pustakawan yang nantinya akan mengelola atau mengaplikasikan bahasa ini lewat perpustakaan yang ada di sekolah masing-masing. Dan juga kami berharap untuk literatur dalam bahasa daerah diperbanyak dan diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah ini.
Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan yang pertama siap untuk membuat regulasi atau dalam bentuk Perbup di mana menginstruksikan kepada semua sekolah di daerah ini untuk bahasa daerah menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan juga kami pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan di tahun anggaran 2024 yang akan datang akan menyiapkan sejumlah dana untuk pembinaan khususnya bahasa di daerah ini. Dan sudah kami minta secara resmi di acara pembukaan tadi bahwa nantinya kegiatan lomba bahasa ini dibuat mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat sekolah-sekolah dan akan dilombakan secara keseluruhan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya kira itu harapan kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungan di daerah ini dalam mengembangkan bahasa daerah sebagai bahasa ibu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu bahasa daun. Terima kasih. Oke. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum masuk dalam festival, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan paduan suara yang akan dibawakan oleh SD Gemit Soesa. Berikan tepuk tangan yang meriah. menyambut SD Gemit Soesa. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk SD Gemit Soesa. Luar biasa penampilan dari adik-adik yang sangat manis ini ya, Rifati. Baik, kami informasikan bahwa perlombaan dalam festival ini akan diadakan dalam dua panggung yang berbeda. Panggung utama dalam gedung luar ini yang akan berjalan di dalamnya adalah mata lomba Natono dan juga mata lomba Bonen. Kami informasikan untuk panggung kedua di luar gor ada mata lomba puisi, cerita rakyat atau cerpen, dan pidato atau pelaibah.
Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak